Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitrianingsih. Saya dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia. Apa sih itu bernafas? Apakah ada yang tahu? Apa ya? Padahal kita setiap hari bernafas kan ya? Nah, Ibu jawab ya. Jadi, bernafas yaitu proses menghirup udara atau inspirasi dan juga menghembuskan udara atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Untuk lebih lengkapnya kita bahas ya. Nah, sistem pernafasan manusia tersusun atas organ-organ yang ada di bawah ini, seperti pada gambar, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan juga diafragma. Nah, setiap organ-organ ini memiliki fungsinya masing-masing dan berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah alat pernafasan terluar. Nah, di dalam hidung ini terdapat saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan juga selaput lendir. Nah, di dalam rongga hidung ini juga terdapat rambut-rambut halus. Ada yang tahu apa fungsi dari rambut-rambut halus tersebut? Pasti ada yang tahu ya. Jadi, rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang ada di dalam udara, sehingga debu dan kotoran tersebut tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam rongga hidung ini juga terjadi penyesuaian suhu dan juga kelembapan, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembab. Nah, udara yang ada di sekitar kita kan mengandung banyak sekali gas ya, seperti gas karbon dioksida, oksigen, belerang, nitrogen, dan masih banyak lagi. Nah, apakah gas-gas tersebut juga akan terhirup? Jadi, gas-gas tersebut akan terhirup, namun hanya oksigenlah yang akan diikat oleh darah. Setelah melalui rongga hidung, udara akan masuk melalui faring. Nah, faring ini merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut. Jadi sepanjang ini hingga ini. Dan faring ini terletak di atas laring. Faring ini berfungsi sebagai jalur masuk udara dan juga makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Selanjutnya, yaitu melalui laring. Nah, laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dan juga trakea. Nah, dinding laring ini digerakkan otot untuk membuka dan juga menutup glotis yang menghubungkan faring dan juga trakea. Laring ini dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun, sehingga Nah, laring ini dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun, sehingga dapat menghasilkan suara. Nah, di dalam laring ini terdapat epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Nah, ini epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan terbuka. Namun, ketika ada makanan yang masuk, epiglotis akan menutupi laring, sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, karena esofagus ini tempat jalannya makanan ya, sehingga ketika makanan masuk, epiglotis ini akan menutupi laring, agar makanan masuk ke dalam esofagus dan tidak masuk ke dalam laring. Seperti itu. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea adalah
batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan dan terletak di depan esofagus. Nah, trakea ini dilengkapi dengan silia-silia dan selaput lendir. Fungsinya yaitu mencegah udara kotor yang lolos atau berhasil masuk dari saringan hidung agar tidak masuk ke paru-paru. Jadi, misal dari rongga hidung tadi ada kotoran yang ternyata lolos dari saringan rambut-rambut hidung tadi, maka akan disaring kembali oleh silia-silia yang ada di trakea ini. Selanjutnya yaitu bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Nah, trakea ini tadi ini ya. Jadi, bronkus ini ada di paru-paru sebelah kanan dan juga kiri yang disebut dengan bifurkasi. Nah, bronkus ini memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan ini terdiri dari 3 lobus, yaitu ini 1, 2, 3. Sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu 1 dan juga 2 di bagian agak belakang ini ya. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh pleura. Ada yang tahu apa fungsi dari pleura? Jadi, fungsi dari pleura itu untuk melindungi paru-paru agar tidak bergesekan pada saat mengembang dan mengempis, karena pada saat bernafas paru-paru akan mengembang dan mengempis sehingga akan bergesekan antara paru-paru kanan dan kiri. Nah, adanya pleura ini untuk melindungi agar tidak menyebabkan luka antara paru-paru kanan dan juga kiri. Selanjutnya yaitu alveolus. Nah, alveolus berbentuk seperti gelembung-gelembung ini ya. Alveolus ini merupakan cabang dari bronkiolus. Nah, alveolus ini memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida secara difusi. Mekanisme pernafasan. Pada saat bernafas berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara dan juga menghembuskan udara. Atau menghirup udara atau inspirasi merupakan masuknya udara ke dalam paru-paru, karena tekanan dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan di lingkungan atau di luar paru-paru. Sedangkan ekspirasi atau keluarnya udara dari dalam paru-paru dikarenakan tekanan yang ada di dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan lingkungannya. Nah, mekanisme dari pernafasan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan perut dan juga pernafasan dada. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang. Pada pernapasan dada, melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk bagian luar. Sedangkan pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Nah, pada pernapasan perut, melibatkan kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Pada saat inspirasi, otot diafragma ini dan juga otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan juga udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Nah, volume rongga dada kembali normal dan paru-paru kembali normal dan juga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu frekuensi pernafasan. Nah, frekuensi pernafasan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, usia, tinggi badan, posisi badan, aktivitas, suhu tubuh, dan juga kadar oksigen. Jadi, panah ke kanan menunjukkan bahwa frekuensi semakin cepat. Jadi, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin antara laki-laki, frekuensi pernafasannya lebih cepat daripada frekuensi pada perempuan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya laki-laki memiliki lebih banyak aktivitas sehingga gerak yang dilakukan oleh laki-laki juga lebih banyak. Hal ini menyebabkan laki-laki memerlukan energi yang lebih banyak pula. Nah, semakin banyak energi, maka semakin banyak pula kebutuhan oksigen dan juga produksi CO2 pada laki-laki, sehingga frekuensi pernafasannya juga lebih tinggi. Selanjutnya yaitu usia. Nah, pada umumnya semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini bisa kalian lihat ya. Coba kalian amati antara pernafasan antara adik kalian, misal seperti balita atau anak-anak dengan nenek atau kakek kalian. Jadi di situ akan terlihat sangat jelas frekuensi antara pernafasan anak kecil dengan orang tua. Maka frekuensi dari pernafasan anak kecil akan jauh lebih cepat daripada yang orang tua. Suhu tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida. Nah, kegiatan dan juga aktivitas manusia juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Semakin banyak aktivitasnya, maka akan semakin cepat pula frekuensi pernafasannya. Selanjutnya yaitu kapasitas paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru itu apa sih? Jadi, kapasitas paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Jadi, paru-paru ini memiliki daya tampung untuk terisi oleh udara. Seperti itu. Jadi, kapasitas paru-paru ini terdiri dari volume tidal atau pernafasan. Volume tidal ini merupakan volume ketika inspirasi atau ekspirasi secara normal. Nah, volume tidal ini kurang lebih 500 ml. Kemudian untuk volume cadangan inspirasi merupakan volume ketika inspirasi setelah kita melakukan inspirasi, kemudian kita melakukan inspirasi lagi. Nah, kegiatan volume itu disebut volume cadangan inspirasi atau disebut juga komplementer. Nah, volumenya yaitu sebesar kurang lebih 1.500 ml. Kemudian volume cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu volume ketika ekspirasi. Jadi kita melakukan ekspirasi, kemudian kita melakukan ekspirasi kembali. Nah, ini berlawanan dengan volume cadangan inspirasi tadi ya. Karena kalau yang volume cadangan inspirasi tadi kan kita inspirasi kemudian melakukan inspirasi lagi. Sedangkan yang volume cadangan ekspirasi ini volume yang ada ketika kita melakukan ekspirasi kemudian kita melakukan ekspirasi lagi. Namun volume di keduanya kurang lebih sama, yaitu sebesar 1.500 ml. Kemudian yaitu volume residu. Nah, volume residu ini merupakan volume sisa yang selalu berada di dalam paru-paru, meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal dan tidak dapat diekspirasikan. Jadi, walaupun kita melakukan ekspirasi secara maksimal, namun volume residu ini akan tetap dan tidak dapat dikeluarkan dari paru-paru. Nah, besarnya volume residu ini yaitu sebesar kurang lebih 1.000 ml. Selanjutnya yaitu kapasitas vital. Kapasitas vital ini merupakan jumlah udara maksimum yang dapat diekspirasikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya. Jadi, kita melakukan inspirasi sekuat-kuatnya. Nah, itu kira-kira volumenya kurang lebih 3.500 ml.
Nah, sedangkan untuk kapasitas total yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Nah, kapasitas total dari paru-paru ini volumenya yaitu kurang lebih 4.000 ml. Nah, sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.